Hai Jo, gue Berat Patar. Banyak hal penting yang mau gue sampein sama lo di sini. Tapi biar lo tahu apa aja yang mau gue sampein dan lo gak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa komenin juga ya Jo. Hai Jo, gue Berat Patar. Gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan puasa kali ini penuh berkah dan Ramadan selalu membawa kedamaian untuk kita semua. Udah, oke? Masih kepo nggak? Oke, ini gue kasih tau nih. Jo, pada tahun 2010 lalu pemerintah pusat itu mengeluarkan kebijakan namanya FLPP. Apaan lagi tuh FLPP? Oke, FLPP itu kepanjangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Tapi lo nggak usah pusing-pusing deh nyebutin namanya ya. FLPP ini biasanya kita kenal dengan program rumah subsidi. Yoi, rumah subsidi Jo. Artinya apa sih rumah subsidi? Nah, pertama, rumah subsidi ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tahun 2021 ini, kategori berpenghasilan rendah itu gaji antara batas UMR sampai 8 juta rupiah. Nah, lo mau kerja dimanapun, let's say mungkin di Jakarta, di Bogor, atau mungkin di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, mungkin gue yakin sih UMR itu di bawah 8 juta rupiah. Artinya apa nih? Perhitungan kemarin nih, yang di episode kemarin, gue bilang gaji 5-6 juta rupiah, itu kan masih di bawah 8 juta kan? Berarti masih berpenghasilan rendah. So, masuk nih kategori pertama. Yang kedua, rumah subsidi ini ditujukan bagi lo semua Jo ya, yang belum punya rumah. Iya dong, apa juga subsidi rumah. Program subsidi rumah dari pemerintah buat masyarakat, buat kita, buat lo juga Jo. Kita disupport banget ya pemerintah. Jadi nggak mungkin lo udah punya rumah dapat subsidi lagi. Lo nggak malu lah Jo. Lo udah punya rumah dapat subsidi lagi. Ya kan? Kayak misalnya lo udah punya gaji masih subsidi orang tua, kayak sedikit lah ya. Oke. Rumah subsidi ini lo nggak usah pusing ya masalah rumah subsidi. Artinya bagaimana sih dengan tingkat bunganya? Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Gua mau beli rumah, gue takut nih Jo kan, bunganya kena berapa ya? Ya biasanya kan perbankan ngasih kan bunganya itu bunga floating, ya katakanlah diskon 2-3 tahun pertama atau 5 tahun pertama atau mungkin 10 tahun pertama. Tapi nggak usah khawatir sih Jo, dengan program rumah subsidi ini pemerintah ngasih subsidi ke kita, ke lo semua juga Jo bunga KPR itu cuma 5% selama setahun flat sama. Bayangin Jo, lo beli apapun itu, lo beli rumah, bunganya kena cuma 5% setahun. Kalau dibandingkan sama inflasi 4%, beda tipis kan? Ya udah, so why not? This is the good choice gitu loh Jo. Abis lo mungkin mikir, oke, penghasilan gue masuk, gue belum punya rumah, gue penghasilan masih rendah, tapi gimana dengan DP dan biaya-biaya? Tenang lagi Jo, pemerintah mensubsidi lagi tuh, namanya DP dan biaya-biaya awal. Variatif sih memang ya, besar-besarannya kalau misalnya lo cek nih DP untuk biaya-biaya awal di rumah subsidi. Contohnya harganya 150 juta, DP dan biaya awalnya nggak nyampe 10 juta. Trust me deh, lo cek aja sendiri kalau bisa. Oh my god! Udah bunga fix, DP-nya kecil, pas buat lo. Terus apa lagi? Besaran cicilan. Oke, kita ngomong besaran cicilan ya. Cicilan yang akan lo bayar per bulan itu nggak nyampe 1 juta rupiah. Ini rumah-rumah yang udah gua cek untuk rumah-rumah di sekitar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Masih ingat kan Jo di episode 1 kemarin? Di akhir episodenya tentang financial planner yang tips yang gue kasih. Lo punya gaji 5 juta, lo sisihin 1,5 sampai 2 juta buat nabung. Masih masuk dong Jo, di bawah 1 juta lo. Katakan lo 1,5 juta nabung, 1 juta deh udah kita pembulatan ke atas lah ya. Lo masih nabung 500. Atau misalnya lo nabung 2 juta, setengahnya lo tabung buat beli rumah. Masih masuk dong? Masih masuk. Dan yang pasti Jo, satu hal yang pasti, lo kerja, penghasilan lo pasti naik dong. Ya terlepas dari lo masih kerja di tempat kerja yang sama atau lo pindah, pasti gaji lo naik. Tapi Jo, cicilan tetap 1 juta kagak nyampe. Orang punya duit kagak bisa Jo, belum tentu bisa beli rumah subsidi dengan fasilitas apa? DP-nya kecil, bunga 5%.
belum ditentu mereka bisa, dan gue yakin mereka nggak akan bisa. Nah, lokasinya sekarang di mana sih? Lokasi rumah subsidi ini hampir di seluruh Indonesia. Gue nggak bilang ada di seluruh Indonesia, hampir di seluruh, karena memang ada beberapa lokasi yang belum terjamah oleh pemerintah. Banyak pilihan untuk lo punya rumah subsidi. Bagi lo yang tinggal di Jakarta, memang gue akuin nggak akan ada lo dapat di kota Jakarta. Tapi lo bisa dapat di mana? Di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jauh banget Jo, gitu. Lo pasti mikirkan, iya memang jauh, tapi no worry. Maksud gue gini, walaupun misalnya jauh, lo mesti perhatiin beberapa hal. Kenapa mesti perhatiin beberapa hal? Pertama, lokasi jauh nggak sih? Misalnya dari apa nih? Misalnya dari jalan tol. Lokasi jauh nggak dari apa misalnya? Dari akses kereta. Kedepannya Jakarta nih, LRT, MRT di mana-mana. Lo cari Jo, akses lokasi rumah subsidi yang aksesnya itu tidak jauh dari kereta. Karena memang Jakarta sih udah nggak, bagi gue udah nggak make sense ya lo tinggal di Jakarta misalnya, atau mungkin di daerah Jakarta kalau lo harus naik mobil kemana-mana. Sekarang itu ya kalau lagi pandemi sekarang nggak gitu macet ya, tapi kalau misalnya kita semua berharap pandemi berakhir kan Jo. Tapi kalau udah selesai pandemi, macet Jo di mana-mana aja. Mau nggak mau naik apa? Naik kereta. Carilah rumah subsidi yang dekat kereta. Berikutnya Jo, lo kalau pilih rumah subsidi, selain misalnya udah lihat lokasi, infrastrukturnya bagus, jalanannya dan akses transportasinya oke, ada hal lain yang perlu lo pertimbangin. Jangan ngambil rumah subsidi yang bekas rawa. Kenapa jangan bekas rawa? Airnya kuning Jo. Lo bayangin aja, lo beli rumah ya kan, lo udah katakan one day lo udah putusin tinggal di situ, saat lo buka keran airnya kuning. PR lagi buat lo. Ada dua sih pilihannya, lo mau beli filter atau lo mau hubungin PDAM buat nyambungin tuh airnya masuk ke rumah lo. Itu jadi hati-hati, jangan sampai tanahnya itu bekas rawa. Lo perhatikan juga lah relokasi apa, lo tanya-tanya juga lah sama beberapa orang sekitar di sana. Ingat, kita ini negara vulkanik, jangan sampai lokasi dekat kaki gunung terus ada gempa, misalnya kan gempa vulkanik dan segala macam, bisa berabe itu Jo. Lo nggak harus untuk tinggal di situ, tapi dengan lo nggak harus tinggal di situ, satu sisi ingat Jo ya, lo mungkin lo berpikir, gue buang-buang duit beli di situ. Enggak, bagi gue nggak nggak buang-buang duit. Karena kenapa? Satu, lo udah punya aset Jo, lo punya rumah. Ingat dong, rumah itu salah satu kebutuhan utama kita, kebutuhan primer. Lo gimana lo akan tinggal ke depannya, atau ya lo nggak selamanya kan akan tinggal di rumah orang tua, lo nggak selamanya akan ngekos, lo nggak selamanya akan ngontrak sama teman-teman lo atau tinggal bareng di apartemen. At least kalau misalnya semua udah nggak ada nih yang gue sebutin tadi, lo udah punya rumah tempat berteduh dari panas, dari dingin, hujan atau apapun itu, udah punya tempat tinggal. Jauh, santai Jo, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, berakit-akit lalu berenang kemudian, kan kayak gitu nih kan kata babe mamanya kita dulu kan, itu Jo. Jadi lo nggak harus tinggal dulu. Atau yang kedua nih Jo ya, itu bisa jadi sebagai nilai, sebagai investasi lo. Subsidi tapi investasi, ya one day lo bisa jual kok. Atau mungkin bahasanya nih ya, bahasanya si rumah subsidi mungkin bukan dijual, tapi dipindah tangankan. Dan dengan dipindah tangankan ini, lo katakan beli tahun ini, lo mau jual 10 tahun lagi karena lo mau nikah ya kan, lo butuh duit. Walaupun subsidi Jo ya, tetap ada kenaikan tiap tahunnya. Jadi lo nggak usah khawatir, itu bisa jadi nilai investasi. Dibanding misalnya lo taruh di bank atau tabungan, ini salah satu alternatif yang bagus loh. Nah, satu lagi mungkin nih Jo, dengan lo punya rumah, one day misalnya lo nongkrong nih kan, oke temen lo punya mobil, punya motor, punya HP bagus. Tapi misalnya ditanyain sama temen lo punya apaan Jo? Cuma rumah kecil. Wah, hebat lo punya rumah. Gimana? Ya at least lo bisa punya pride lah ke teman-teman lo. Atau misalnya lo punya gebetan nih, mau jadiin cewek lo, mungkin dia nanya, lo punya apaan gitu kan. Sekarang cewek mana ada yang mau hidup susah Jo? Ya bukan cewek matre, emang cewek matre. Tapi siapa yang mau hidup susah gitu kan? Lo mau hidup susah Jo? Kagak, lo mau sini juga kagak. Nah makanya dengan lo bawa nih, lo kasih tau nih, cewek lo pas lo cewek nanya, iya baru punya rumah kecil sederhana, rendah dikit lah Jo tapi kan at least dia jadi berpikir, wah ini orang udah punya masa depan nih, ini orang oke belum punya masa depan, udah mulai mikirin nih masa depan nih. Boleh juga nih cowok nih punya pikiran kayak gini zaman sekarang. Tuh gimana Jo, banyak Jo manfaatnya bisa lo punya rumah. Makanya Jo, buruan
beli rumah, oke? Mungkin lo Jo ya, lo yang tinggal di Jakarta masih pikir, aduh Jo, jauh banget, gue males banget nih Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor gitu kan. Lagi nggak ada yang lain apa? Nggak ada yang di Jakarta? Wait, jangan salah Jo. Pemerintah pusat sih emang bilang nggak ada rumah subsidi di Jakarta. Tapi pemerintah provinsi DKI sejak tahun 2019 lalu nih sudah nyediain Jo apartemen subsidi DP 0. Ya, gue udah ngambil nih. Gue ngasih tau nih ya, itu benar-benar ada, itu benar-benar real. Itu ada sebuah apartemen, lu bayangin Jo ya, lu punya sebuah apartemen di DKI Jakarta, DP-nya 0, kembali lagi bunganya fix sama kok kayak pemerintah pusat, 5% setahun sampai lunas. Dah, lu tinggal datang dan lu nggak ngeluarin biaya, masa biaya DP. Ini lebih gila lagi Jo, ini lebih alik lagi nih. Kagak ada yang namanya DP. Ya, paling apa sih DP-nya? Paling biayanya apa sih? Ya boleh lah ya materai sama biaya ongkos lo bolak-balik, tapi itu aja biaya bagi itu kan biaya. So, apalagi yang lo tunggu Jo? Di Jakarta ada, Bogor, Depok, Tangerang ada. Lo masih mau nunggu sampai kapan? Sebelumnya memang gubernur atau pemerintah Pemprov itu ngebatasin gaji maksimal 7 juta. Tadi kalau pemerintah pusat 8 juta ya. Sekarang nih 14 juta Jo, dinaikin dari 7 juta. Itu naik jadi 14 juta rupiah. Nah, bagi lo nih Jo yang punya penghasilan 10-11 juta bisa ngambil. Oke, rumah subsidi nggak bisa ngambil dari pemerintah pusat, tapi apartemen DP 0 ini bisa ambil. Kapan lagi Jo punya apartemen? Teman-teman gue aja sirik sama gue, rasain mereka telat, mereka udah ketinggian gajinya. Makanya Jo, jadi lo nggak usah sedih kalau gaji lo masih gede, malah enak, malah seneng, oke? Dari banyak yang gue omongin tadi ya tentang rumah subsidi dari pemerintah pusat, apartemen subsidi DP 0 dari Pemprov, sebenarnya apa sih mau gue bilang? Jo, 2021 ini saatnya lo beli properti. Do it! Just do it! Secara industri di tahun 2020 kemarin pas pandemi ini drop harga industri, harga properti secara industri itu jatuh sampai 20-30%. Tapi masa ya mau selamanya sih kita ngedrop terus resesi atau ngedrop sampai resesi gara-gara corona? Enggak dong. Kita mesti optimis kan Jo. Gue yakin optimis mau bergerak dan pemerintah pun sudah ngeluarin vaksin dan segala macamnya. Makanya nih 2021 mulai nih Jo, namanya ekonomi mulai naik, mulai pemulihan. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan kali ini itu udah memberikan stimulus, memberikan subsidi lagi nih Jo. Aduh, subsidi lagi baik banget nih. Selain karena harga properti lagi murah-murahnya ya kan Jo ya, gara-gara efek pandemi kemarin, ditambah stimulus-stimulus tadi. Apa sih stimulusnya? Pertama, DP 0. Lo mau beli rumah ya, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani itu tuh udah memberikan kebijakan bahwa kalau lo mau beli rumah, kita mau beli rumah yang direct langsung dari developer, kita bisa beli rumah tanpa DP alias 0 rupiah. Tapi hati-hati Jo, jangan sampai kena jebakan Batman. Ingat, DP 0 semakin kecil DP, semakin tinggi nih cicilan angsur yang mesti lo bayar. Jadi, walaupun itu memudahkan, tapi hati-hati. Gue nggak bilang itu jelek, tapi hati-hati. Ibu Sri Mulyani itu menghapuskan, sebenarnya nggak menghapuskan, oke lah. Mengganti, bukan. PPN yang seharusnya kita bayar, itu dibayar oleh pemerintah sampai bulan Agustus 2021. Artinya, lo beli properti nih, yang first hand dari developer, itu akan tereduksi atau dapat diskon 10%. Misalnya lo beli properti seharga 300 juta, ada PPN kan 10% atau 30 juta rupiah, udah dibayar sama pemerintah. Tapi ingat, hanya sampai bulan Agustus tahun 2021. Selebihnya, we'll never know. Ya mungkin akan ada, tapi kan kita nggak tahu Jo kan. Itu deh. Jadi ingat Jo ya, 2021, it's time to buy the property. Remember that. Tapi sebelum gue cabut nih dari pandangan lo, jangan lupa Jo ya, like, subscribe, klik tombol lonceng nih di channel gue ya, biar lo nggak ketinggalan info penting dari gue. Please jangan lupa juga komen di bawah ini. Oke, gue Bernard Patar, cabut dulu ya Jo. Bye-bye.